Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya, Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku, dengan topik pengaruh Open Defecation Free atau ODF terhadap resiko stunting. Ya, Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak membuang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, khususnya stunting. Lalu, seberapa pentingkah ODF itu sendiri? Nah, tahukah Tubabaku, jika sesungguhnya tinja itu berpotensi besar sebagai media penularan penyakit. Di dalamnya terdapat puluhan juta bakteri dan virus, di antaranya bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare. Selain itu, buang air besar sembarangan erat kaitannya terhadap tumbuh kembang anak dan dapat memicu terjadinya stunting. Melalui topik pengaruh ODF terhadap resiko stunting, Dialektika hari ini akan membahas pentingnya ODF untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dan telah hadir bersama saya Ibu Arum Lestari SKMMM sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bapak Dedi Gunawan SJ SKMMM sebagai Fungsional Sunling Ahli Muda ya Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Dan semangat lah tentunya ya Pak ya. Semangat dong. Ya, kita langsung saja ya Pak ya. Nah, sebenarnya seberapa pentingnya sih Pak, Bu, atau ODF bagi kesehatan lingkungan? Silakan. Kalau ditanya terkait seberapa penting, tentunya sangat penting. Sangat penting sekali. Sedemikian pentingnya sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan suatu pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, di mana ODF ini atau stop buang air besar ini tertuang di dalam masuk dalam urutan pilar pertama dari sanitasi total berbasis masyarakat yang disusul kemudian dengan nomor 2-nya adalah cuci tangan pakai sabun, kemudian yang ketiga pengelolaan makanan rumah tangga, terus yang keempatnya pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kenapa sedemikian penting? Karena seperti yang betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Dini tadi, bahwa tinja atau kotoran yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan penyakit yang berbasis lingkungan. Karena dia merupakan perantara pertama untuk menyebarkan, membawa kotoran yang mengandung kuman penyakit itu, seperti penyakit yang berbasis lingkungan itu seperti diare, tipoid, dan yang sering terjadi juga adalah kecacingan. Kemudian faktor yang paling besar nih Pak, pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan dan perilaku tidak sehat, sehingga tidak ada upaya membuat jamban. Bagaimana Dinas Kesehatan merubah perilaku tidak sehat tersebut? Ya, terima kasih Mbak Dini sebagai host di Tubabaku ya. Ya, yang mungkin yang pertama dari Dinas Kesehatan yang sudah dilaksanakan yaitu untuk derajat kesehatan, yaitu memberdayakan masyarakat melalui pemicuan tadi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, yang dimana pemicuan itulah mendorong merubah perilaku yang tadinya tidak BAB di jamban jadi BAB di tempat yang sebagaimana mestinya, jamban keluarga yang sehat. Terus yang kedua artinya membuat suatu terobosan atau inovasi
yang dari kader sendiri, yang dari masyarakat sendiri, dengan adanya pemicuan itu tadi, dengan STBM tadi, pemicuan STBM tadi, itu membuat semacam arisan jamban sehat atau jamban keluarga yang dimotori oleh kader-kader kesehatan lingkungan. Terus ada salah satu yang pemberdayaan masyarakat tuh Wusan Wirausaha Sanitasi, yang ya Wusan, namanya Wusan Wirausaha Sanitasi. Mungkin dengernya agak-agak gimana gitu ya Mbak, tapi memang kenyataan memang bahasanya memang Wusan Wirausaha Sanitasi, yaitu membuat kloset yang sederhana tapi standar kesehatan lingkungan. Jadi cetakan itu memang dari Kementerian Kesehatan, kita berikan contoh ke kader, nanti dilanjutkan oleh kader-kader kesehatan lingkungan yang tersebar di tiuh-tiuh Kabupaten Tulambang Barat. Itu yang kita sudah laksanakan dari Dinas Kesehatan, Pak. Ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi ya Pak ini. Perilaku sehat itu seperti apa? Perilaku sehat itu kalau dari kacamata dari kesehatan lingkungan, Mbak, dari program kita yaitu tidak BAB sembarangan, stop BABS. Jadi baik dia komunal, baik dia sharing, itu BAB pada tempatnya atau jamban keluarga tadi, Mbak. Nah, dari data Dinas Kesehatan ya Pak ya, berapa tiuh nih yang masih buang air besar sembarangan dan harus di ODF-kan? Ya, terima kasih Mbak Dini. Kalau dari data Dinas Kesehatan, kita di tahun 2019 sudah melaksanakan deklarasi ODF, yaitu artinya zero, dengan kategori akses jamban sehat dan akses jamban semi sehat permanen. Itu Mbak. Ya, langsung saja, stunting masih menjadi masalah serius yang harus diberantas sehingga anak-anak di Indonesia dapat bertumbuh kembang dengan baik. Nah, lalu bagaimana kondisi di Tubaba itu sendiri? Stunting benar sekali Mbak yang disampaikan Mbak Dini tadi, bahwa stunting masih menjadi masalah serius, dan untuk Kabupaten Tulambang Barat sendiri masuk menjadi program prioritas. Kalau untuk stunting di Tulambang Barat ini pada tahun 2023 masih ada sekitar 541 anak balita dengan stunting sekitar 2,91% persentasenya. Sebenarnya ini kalau menurut data catatan yang ada di EPPGBM, yaitu catatan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya ada data lagi yang kalau berdasarkan SSGI, berdasarkan data survei Tulambang Barat tahun 2022 sudah mengalami penurunan. Di tahun 2021 hasil SSG itu Tulambang Barat persentasenya 22,1% dan mengalami penurunan sekitar 5,7, yaitu pada tahun 2022 persentasenya 16,4%. Turun ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka stunting. Salah satunya adalah penerapan pola hidup sehat. Seperti apa penjelasannya? Pola hidup sehat itu seperti kita tahu bersama bahwa pola hidup sehat itu adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental supaya kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pola hidup sehat yang kita laksanakan itu misalnya dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, terus melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit, berolahraga, terus mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang, seperti yang disampaikan menurut Kementerian Kesehatan itu melalui isi piringku. Kemudian istirahat yang cukup, hindari stres, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian cek kesehatan secara berkala, dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan jamban sehat. Untuk membedakan makanan yang sehat dengan tidak sehat itu gimana ya? Makanan sehat itu kan yang real food ya, yang
batasi makanan yang makanan olahan, Yang cepat fast saji. food, ya. Misalnya kalau real food itu ya makanan yang aslinya, kalau nasi ya nasi, terus kalau daging itu ya daging segar, ikan gitu kan. Kalau sudah diolah itu kan ada tambahan-tambahan lainnya begitu. Nah, kemudian peran orang tua nih Bu ya, tentunya sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Jika dimulai sedini mungkin dari keluarga, maka stunting akan susah untuk diberantas. Nah, bagaimana orang tua harus berbuat untuk stunting ini? Peran orang tua tentunya sangat penting sekali, sangat besar peranannya dalam pencegahan stunting ini, terkait dengan pola asuh dengan keterkaitan dengan pola makan, karena stunting ini seperti kita ketahui bersama bahwa stunting ini bukan terjadi tiba-tiba. Stunting ini merupakan gangguan gizi kronis, maksudnya gangguan kurang gizi dalam waktu yang lama. Jadi peran orang tua ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak balitanya ataupun orang tua itu sendiri untuk memastikan kecukupan asupan gizinya dengan gizi yang berimbang tadi. Nah, kasus stunting itu sendiri dan gizi buruk di Indonesia bukan dikarenakan tingkat kemiskinan saja ya Bu ya, namun penerapan pola asuh yang salah. Banyak orang tua yang lalai terhadap kebutuhan gizi anak. Selanjutnya, bagaimana Dinas Kesehatan Tubaba berintervensi untuk memenuhi gizi keluarga? Yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, karena untuk mengatasi stunting ini ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk Dinas Kesehatan yang dilakukan adalah terkait dengan intervensi spesifiknya. Untuk pemenuhan gizi keluarga tentunya melalui edukasi tentang pentingnya makanan yang bergizi, terus edukasi tentang ke masyarakat tentang pemberian ASI eksklusif, yaitu bayi usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI saja. Kemudian edukasi tentang makanan pendamping ASI untuk ibu yang memiliki balita. Kemudian pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, untuk ibu hamil, untuk mencegah anemia. Kemudian pemberian suplementasi vitamin A untuk bayi, untuk anak setiap 6 bulan sekali. Kemudian edukasi tentang pentingnya garam berodium. Kemudian pemberian obat cacing. Selanjutnya mengedukasi ibu yang hamil untuk masuk kelas ibu hamil, karena di kelas ibu hamil itu ibu hamil akan mendapatkan banyak banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang akan didapat di sana. Terus akan diajari bagaimana menghadapi persalinan, bagaimana merawat dirinya selama hamil, dan mengedukasi masyarakat dan melatih dalam pemberian makanan tambahan lokal yang bersumber dari makanan lokal yang ada di lingkungan atau di desa tersebut. Mungkin itu Mbak Dini. Apakah di Kabupaten Tubaba ini masih banyak jamban yang layak atau tidak layak? Ya, penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Rini. Di Dinas Kesehatan ini, khususnya di Tulungagung Barat, kita ada data di tahun triwulan keempat 2023. Kenapa kita ambil triwulan keempat? Karena dia biasa akhir tahun kita rekap, Mbak. Data yang memang jamban yang belum layak sekitar 5.500 kakak. Ya, itu dari triwulan keempat. Kenapa dia belum layak? Karena di DO kami, Dinas Kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan itu, jamban yang modelnya kakus. Kalau kita bahasa Jawa bilang kakus, Mbak. Jadi tidak kakus itu tidak punya lantai, tidak punya dinding. Nah, itu yang tidak layak.
atau cemplung bahasanya itu ya. Kalau yang masih kategori kami dinas kesehatan, untuk khususnya kesehatan lingkungan, yang jamban sehat semi permanen, ya dia harus punya dinding, lantainya permanen, walaupun dia nggak punya kloset tapi dia tertutup, jarak septic tank itu dengan sumber air bersih kita, sumber air bersih ya, bukan air minum ya Mbak ya, kita berbicara dengan sumber air bersih, artinya 10 meter kan gitu loh. Kenapa harus ditutup walaupun dia bukan kloset atau dia hanya lubang? Untuk menghindari faktor penyakit seperti lalat sebagai pembawa penyakit berbasis lingkungan seperti muntaber, diare. Nanti setelah si badu contohnya buang pada tempatnya harus ditutup, satu. Yang kedua, untuk menghindari musim penghujan air itu masuk, jadi harus ditutup. Nah, itu yang jamban sehat semi permanen. Kalau yang jamban sehat kategori kami yaitu dinas kesehatan, khusus kesehatan lingkungan, yaitu harus punya atap, jaraknya harus 10 meter, ada dindingnya, ada ventilasinya, leher angsa. Mbak tahu leher angsa? Yang model leher angsa itu modelnya yang bisa tersiram, model kayak leher. Nah, itu Mbak. Jadi sebagai untuk informasi kepada masyarakat, untuk tubabaku itu jamban sehat atau jamban keluarga yang sehat itu tertutup, ada atapnya, ventilasinya ada, lantainya permanen, terus dapat tersiram. Terus yang paling penting adalah jarak air bersih dengan lubang septic tank tadi atau jamban keluarga tadi 10 meter. Itu Mbak. Karena kenapa 10 meter Mbak? Sudah ada penelitiannya, karena terkait dengan bakteri coliform dan colitinja. Colitinja itu tidak bergerak ke sumber air bersih itu dengan jarak sampai 10 meter. Nah, ini sebagai pengetahuan kita, kenapa harus 10 meter kan jadi pertanyaan. Ya, mungkin itu Mbak, ya sedikit informasi mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Kemudian untuk mengatasi adanya jamban tidak layak ini ya Pak, apa upaya yang dilakukan dari Pemkab Tubaba? Ya, kalau dari Pemkab Tubaba mungkin kami terutama ada namanya kelompok kerja Pokja. Ya, dulu namanya AMPL, air minum penyihatan lingkungan. Sekarang karena berubah nomenklatur jadi PKP, penyihatan kesehatan pemukiman. Itu ketuanya dari Bapeda, sekretarisnya dari Perkimta. Kalau dari dinas kesehatan tadi, upaya yang sudah dilakukan banyak Mbak sebenarnya. Yang pertama yang itu untuk merubah perilaku tadi, karena jamban atau sanitasi ini lebih fokusnya ke perilaku. Ya, jadi seperti pemicuan STBM tadi, ngedorong supaya masyarakat yang tadinya bahasanya tidak mau BAB pada tempatnya, jadi BAB pada tempatnya, kan gitu. Dari PUPR, karena dia fisik, karena di data kita kan ada yang namanya sharing atau numpang. Jadi di dak sanitasi PUPR itu ada yang namanya jamban komunal. Ya, kalau dari TIO bisa bergerak pakai dana desa melalui stimulan. Itu salah satu penopang kita kerjasama lintas sektor kemarin waktu terjadinya deklarasi ODF di tahun 2019. Nah, kalau di Perkimta ini kan udah lintas sektor Mbak, yang dilaksanakan Pemkab, pemerintah Kabupaten Rembang Barat ya, sudah melaksanakan revitalisasi drainase di Kelurahan Daya Murni dan Mulia Asri. Karena kalau drainase kita nggak bagus juga, bisa menyebabkan yang sekarang ini sering terjadi, kita dengar di Bandar Lampung ya Mbak ya, baru-baru ini ya Mbak ya, ya banjir ya Mbak ya. Ya. Nah, di samping OPD kita juga menggandeng bekerja sama dengan tenaga pelaksana di lapangan atau TNI. Ini terjadi di tahun 2019. Dia teman-teman TNI Babin Kamtibmas atau TNI atau Babinsa itu menggerakkan program dari kasatnya itu 1000 jamban. Jadi 1000 jamban ini begini Mbak, dia tenaga dari Babinsa atau Babin Kamtibmas melaksanakan
rumah atau kepala rumah tangga yang tidak punya jamban tadi membuatkan stimulan, membuatkan jamban yang sehat. Bisa misalnya membuatkan lubang, bisa memberikan sedikit untuk pipa, koral atau klosetnya, Mbak. Itu mungkin yang sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat. Itu, Mbak. Dan kemudian ada keterkaitannya antara ODF dengan peningkatan stunting. Ya, ada keterkaitannya, Mbak, peningkatan stunting dengan ODF. Karena kalau tidak ODF, TIUH atau PEKON atau kelurahan itu pasti terjadi pencemaran. Ya, pencemaran berbasis lingkungan. Pencemarannya apa? Yaitu dia pastinya kalau kategori dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Barat khususnya kesehatan lingkungan, sebaiknya tidak 3 hal, Mbak. Yang pertama, tidak BABS atau tidak buang air besar sembarangan di kebun, di ladang atau di sungai. Nah, itu untuk menghindari pencemaran-pencemaran tadi, Mbak. Kalau dia sampai tercemar ke sumber air bersih tadi, diminum oleh si balita maupun kita orang dewasa, ataupun tidak dikelola si sumber air bersih tadi, itu bisa menghambat pertumbuhan si balita. Walaupun kita sebagai orang dewasa pasti pencernaan kita terganggu, diare, kan gitu. Jadi pada intinya bisa mengganggu tumbuh kembang di balita dan masyarakat kita. Nah itu, jadi keterkaitan antara ODF dan stunting itulah merubah perilakunya tadi, Mbak. Tidak BABS tadi. Mungkin itu, Mbak. Air besar sembarangan. Ya. Ya, kemudian TIUH atau kecamatan mana saja nih Pak yang telah diterapkan oleh program ODF dari Tubaga? Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama semua lintas sektor guyup, karena Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan ini tidak bisa berbuat apa-apa karena program dari ODF ini atau 5 pilar STBM yang sesuai yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan nomor 3 tahun 2014 ini bentuknya adalah perubahan perilaku. Jadi kalau tidak kerjasama dengan semua OPD, semua elemen masyarakat, tidak akan terjadi, artinya bahasa zero ODF, stop BABS, itu terjadi di tanggal 27 Oktober 2022. Alhamdulillah 9 kecamatan, 100 TIUH, 3 kelurahan kita sudah melaksanakan deklarasi ODF dengan berjenjang, Mbak, dari Kabupaten Tubaba turun ke puskesmas turun ke TIUH-nya, terus di Perip dari provinsi dibuatkan berita acara, dideklarasikan, dan alhamdulillah kita tahun berikutnya di tahun 2021 kita mengikuti penghargaan bergengsi STBM Award. Nah, kita dapat di Kabupaten Tubaba. Ya, alhamdulillah. Ya, dia kategori STBM Award dengan pilar 1 tapi ya dengan akses perilaku jamban sehat tadi atau jamban layak tadi dengan kategori Dinas Kesehatan tadi ya, Mbak, dengan tim verifikasi dari provinsi. Jadi ODF ini akses jamban layak dengan tidak BAB di kebun, di sungai atau di pekarangan rumah. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih, tentunya masih banyak lagi nih ya. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tubaba terkait penanganan stunting? Silahkan. Oke, sahabat Tubabaku semua, stunting bisa dicegah karena stunting itu bukan genetika, bukan keturunan. Stunting seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang pada anak balita, sehingga bisa dilihat dari tinggi badan berbanding umur dibandingkan umur yang tidak sesuai di bawah standar seperti yang ditetapkan oleh WHO. Perlu berbagai pihak untuk mengatasi stunting ini, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan tentunya kita semua berperan penting dalam pencegahan stunting.
Untuk remaja putri, rutinkan untuk minum tablet tambah darah setiap minggu sekali. Dan untuk calon pengantin, untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk kesehatan fisiknya, untuk siap hamil. Nanti setelah menikah, persiapan untuk kehamilannya. Kemudian untuk yang sudah berkeluarga, yang ibu yang memiliki balita, periksakan ajak anaknya ke posyandu supaya dipantau tumbuh kembangnya. Kemudian meskipun sudah selesai imunisasi, tetap harus dibawa ke posyandu agar dipantau tumbuh kembangnya tadi. Kemudian untuk ibu hamil, agar memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan juga, yaitu 6 kali selama kehamilannya. Kemudian cukupi asupan gizinya sesuai dengan isi piringku tadi. Kemudian untuk menjaga kesehatan dan keselamatan janinnya untuk mencegah stunting. Semoga segala upaya yang kita lakukan ini dapat melahirkan generasi sehat, generasi yang tangguh, bebas stunting di Kabupaten Tulung Agung Barat khususnya, dan menuju Indonesia emas bebas stunting. Terima kasih Bu ya. Mungkin teman-teman ada yang tambahan? Ya, mungkin sedikit Mbak Dini menambahkan, stunting itu sebenarnya sebagai penopangnya salah satunya yaitu yang harus kita terapkan itu perilaku hidup bersih sehatnya juga. Dan salah satu mungkin seperti memakai jamban sehat tadi. Karena kalau jambannya nggak sehat juga, pasti tumbuh kembang anak mulai dari hamil sampai dia balita pasti terganggu. Terus usahakan nanti untuk ibu hamil konsumsi air minum yang sudah ada pengolahannya, ya secara namanya sederhana, bisa terlihat dari tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, terus direbus sampai 100 derajat Celcius. Kalaupun nanti kalau masyarakat mau konsumsi air yang siap saji seperti depot isi ulang, kami menyarankan kalau bisa, karena ini salah satu faktor penentu mengganggu tumbuh kembang anak-anak, direbus kembali gitu. Jadi biar sama-sama terpantau. Mungkin itu penambahan sedikit dari kami bidang kesehatan masyarakat, dan terima kasih waktunya. Terima kasih sahabat Tubabaku, waktu dan tempatnya. Ya baik Tubabaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, dan sampai di sini dulu dialektika kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Ibu Arum Lestari dan Bapak Dedi Gunawan. Iya. Sukses selalu Bapak, Ibu. Amin. Semoga stunting di Tubaba ini juga bisa segera diatasi dengan adanya ODF. Ya. Dan kami berharap bisa hadir lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih Bu Mbak Dini. Iya. Saya Selin Dina Amrina sebagai pemandu dialog mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.